Ada dua ayat yang harus kita baca dalam agama kita, yaitu ayat yang tersurat Al-Quran dan ayat yang tersirat yaitu alam semesta atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, seluruh peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam dunia ini. Maka setiap peristiwa dan kejadian ini harus kita baca, lalu kemudian kita pahami apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gempa Cianjur, yang pertama kita ambil dari angka atau tanggal kejadian, lalu kemudian kita akan rujuk kepada Al-Quran, apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan gempa yang terjadi di Cianjur beberapa pekan yang lalu. Angka yang pertama yang kita ambil adalah angka dari tanggal kejadiannya, yaitu tanggal 21 bulan 11. Maka kita buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 11. Maka kita akan temukan bahwa angka 21 ini akan mengarahkan kita kepada Quran surah Al-Anbiya. Apa arti Al-Anbiya? Surah para nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita ke surah nabi, para nabi? Karena sejak dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan membawa ayat-ayat Allah. Nabi-nabi yang membawa ayat-ayat Allah, banyak sekali umat-umatnya yang mendustakan ayat-ayat tersebut. Sejak dulu hingga sekarang, seluruh nabi-nabi, pewaris-pewaris nabi yang Allah tugaskan untuk membawa ayat-ayat Allah, di antara sebagian besar umat-umatnya banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu kemudian apa pesan Allah yang pertama? Pesan Allah yang pertama ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya seluruh bencana yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk gempa yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Cianjur, adalah bagian dari gambaran kezaliman kita, bukan kezaliman alam. Kezaliman kita bukan kezaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Sudah berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan karena penduduknya zalim. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menggantikan mereka dengan umat-umat yang lain. Hari ini ketika terjadi gempa Cianjur, para ulama kita terbelah dua, terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruh bencana, musibah, kejadian itu adalah datang karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Lalu kemudian sebagian ulama dengan bahasa yang sedikit lembut mengatakan tak pantas bagi kita kemudian menjustifikasi orang, karena pada saat itu mereka dalam keadaan kesusahan. Sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah. Cuma lagi dalam perdebatan dan diskusi itu kita ingin melihat apa sebenarnya bagian dari pesan Allah yang pertama tadi. Bahwa sesungguhnya Allah berpesan dari tanggal kejadian, dari bulan kejadian, bahwa seluruh negeri-negeri, bukan hanya negeri kita, seluruh negeri-negeri yang Allah datangkan bencana itu karena zalimnya penduduknya. Dari mulai sejak dulu tuh begitu. Umat Nabi Nuh alaihissalam, durasi dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Lalu kemudian hanya sekian puluh orang yang beriman. Sebagian besarnya durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian didatangkan banjir bandang, diturunkan hujan 2 bulan berturut-turut. Pada awalnya mereka mengatakan, umat Nabi Nuh mengatakan itu hanya sekedar fenomena alam. Lalu kemudian umat yang durhaka dari kalangan Nabi Nuh itu, umat Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian digantikan dengan umat yang lain. Di zaman Nabi Lut alaihissalam, umat-umatnya begitu sangat luar biasa. Ada satu dosa yang dilakukan umatnya yang tak pernah dilakukan oleh umat-umat yang lain. Lalu kemudian Allah, yaitu homoseksual, laki-laki suka dengan laki-laki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa. Habis
umat durhaka itu, lalu kemudian diganti dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Shu'aib, lalu kemudian umat Nabi Hud kaum 'Ad. Umat Nabi Hud adalah umat yang paling kuat, yang paling besar. Saking kuat dan besarnya, tingginya teknologinya, bukit-bukit bisa dipahat lalu kemudian dijadikan kota-kota. Itu pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena zalimnya mereka. Lalu kemudian Allah ingin tegaskan dari gempa bumi Cianjur ini bahwasanya bencana alam itu terjadi karena zalimnya kita. Jangan sikit-sikit datang bencana, fenomena alam, seakan-akan alam yang salah. Bahkan ada narasi yang dibangun Tuhan yang salah, seakan-akan konotasinya arahnya Tuhan yang salah. Yang salah itu kita, bukan alam. Yang salah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Allah yang pertama kepada kita seluruh umat Islam di muka bumi ini, pahamilah bahwa bencana itu datang karena zalimnya kita. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Maka mudah bagi Allah untuk menggantikan umat yang zalim itu dengan umat-umat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa taala itu pada angka 13 dan 21. Kalau tadi angka 21, 11. Angka 21 diambil dari tanggal kejadian, bulan kejadian. Mari kita lihat pukul kejadian. Pukul 13 lewat 21. Angka 21 diulang 2 kali. 21 bulan 11, 13, 21. Mari kita lihat Quran surah ke-13, pesan Allah yang kedua. Quran surah 21 Al-Anbiya, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd. Apa arti Ar-Ra'd? Petir halilintar. Untuk apa Allah menciptakan petir halilintar? Untuk menakut-nakuti umat manusia supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesan Allah yang kedua dalam Quran surah ke-13 ayat 21? Ini adalah bagian dari solusi yang bisa kita lakukan untuk kemudian supaya bencana-bencana di Indonesia ini tidak terjadi lagi. Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Pesan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mau menyambung dua hubungan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Bagian dari solusi supaya bencana itu berhenti, supaya bencana itu tidak datang kembali, maka kata Allah, yaitu orang-orang yang mau menyambungkan dua hubungan yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan. Hubungan apa yang harus disambungkan? Hubungan apa yang harus dihubungkan oleh kita umat Islam? Dua. Yang pertama, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, hubungan horizontal sesama manusia. Bagi kita umat Islam, hubungkanlah diri kita, eratkan hubungan kepada Allah dalam bentuk amal-amal soleh. Amal soleh yang paling utama yang nanti dikaji, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal pertama yang ditanya kepada seorang hamba adalah salat. Maka amal pokok pertama yang harus kita kerjakan, yang bisa menghubungkan kita kepada Allah adalah salat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga waktu salat kalian, dan hendaklah kalian menjaga waktu salat wusta, dan berdirilah dalam keadaan tunduk dan patuh ketika melaksanakan salat tersebut. Banyak hari ini orang yang mengatakan dirinya beragama Islam, beriman kepada Allah, tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kumandang azan, dikumandangkan oleh Bilal muazzin di masjid, diundang dengan kalimat takbir, tapi mereka merasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Diulang 4 kali. 5 kali sehari semalam diundang untuk datang ke rumah Allah, lalu kemudian rukuk dan sujud di hadapan Allah. Tapi karena merasa besar, dirinya merasa besar daripada Allah, sehingga kemudian dia tak mau datang. Tapi
Tapi kalau diundang nanti oleh kerabatnya, sahabat-sahabatnya, diundang sama saudaranya, diundang sama atasannya, apalagi pimpinannya, belum lagi hari H, 2 bulan hari H itu belum datang, udah disiapkannya baju, udah disiapkan amplop. Tapi kalau Allah yang mengundang, hari demi hari, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun demi tahun dia tak pernah datang. Kenapa? Karena dirinya merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ketika diundang untuk salat, datang ke masjid, banyak orang yang tak mau. Yang kedua, hubungkan hubungan sesama kita, sesama manusia. Hubungan pertama yang harus dibangun oleh kita manusia ini, apalagi kita seorang anak, adalah hubungan kepada orang tua dan mertua kita, hubungan kepada karib kerabat kita, hubungan kepada sahabat-sahabat kita, hubungan kepada anak-anak yatim, hubungan kepada fakir miskin. Kalau kita sudah baik hubungan kepada Allah secara vertikal, maka kita harus lihat kanan kiri muka belakang, sehingga kemudian orang-orang di sekitar kita itu merasa selamat karena kita sudah selamat. Maka rukun sholat yang ke-12 itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tengok kanan dan kiri? Supaya ketika kita selamat, kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Lihat orang tua kita yang lapar, lihat mertua kita yang susah, lihat keponakan kita yang tak sekolah karena mungkin bajunya koyak, sepatunya tak ada. Lihat para fakir miskin yang susah dalam kehidupannya, anak-anak yatim yang berjuang setiap waktu makan untuk bisa makan. Sehingga kemudian kekayaan yang Allah berikan itu tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kata Allah dari ayat tersebut, wa yakhshawna rabbahum. Solusi yang kedua supaya Allah hentikan bencana ini, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada satu anekdot kecil atau satu ungkapan kecil, bahwa negara-negara besar itu bisa maju karena ada yang mereka takuti. Ada yang mereka takut. Kalau kita takut polisi supaya jangan ditangkap, kita tidak akan mencuri. Kita takut harimau, kita lari. Ada yang ditakuti sehingga kemudian negeri-negeri itu bisa maju. Kita jangankan polisi, jangankan jaksa, jangankan hakim, jangankan KPK, jangankan Mahkamah Konstitusi, Tuhan pun tak ditakuti. Sehingga kemudian negeri ini seakan-akan menjadi satu tempat yang dijadikan untuk percobaan bencana. Hampir tiap hari ada bencana gempa. Padahal kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin, terjadi gempa, terlalu cepat kita bermaksiat dan berdosa sepeninggal Rasulullah SAW. Jika tahun depan besok akan terjadi gempa, maka aku akan meninggalkan kalian. Kenapa ungkapan itu disebutkan? Karena khawatir Sayyidina Umar banyaknya penduduknya, rakyat Madinah ketika itu yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah, sehingga kemudian gempa diturunkan. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang yang tak takut sama Tuhan. Kalau kita ceritakan tentang perintah Tuhan, larangan Tuhan, dosa, neraka dan lain sebagainya, banyak orang yang berkata dosa itu kan nanti Pak Ustaz, itu kan urusan belakangan. Kalau seandainya pun nanti masuk neraka, kenapa rupanya? Di neraka itu kan banyak orang, bukan kita saja masuk neraka, nanti kan ada banyak orang di sana, kita tak sendiri masuk neraka. Bahkan di neraka mungkin banyak artis nanti, jumpa dengan artis-artis, jumpa dengan Julia Perez, jumpa dengan Michael Jackson, lalu kemudian buat konser dalam neraka. Masya Allah, kalimat-kalimat yang dibangun seakan-akan dia tak takut dengan panasnya neraka. Padahal dalam satu ruangan saja dia kepanasan. Kalau tak ada kipas angin dan AC, keluar dia dari ruangan. Tapi kalimat yang dia bangun itu menunjukkan dia tak takut sama Allah, tak takut sama yaumil akhir. Padahal ketahanannya dengan panas ruangan saja membuktikan lemahnya dirinya. Kemudian solusi yang keempat, solusi yang ketiga dari ayat itu adalah wa yakhafuna su'al hisab, dan hendaklah takut kepada hisab yang buruk. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wazinu qabla an tuzanu, timbang-timbang amalmu sebelum Allah yang menimbang. Hasibu qabla an tuhasab, hisab-hisab amalmu sebelum Allah yang menghisab. Kalau diri kita yang menimbang amal kita sebelum kita mati di dunia ini, masih bisa ada perbaikan evaluasi.
Kalau diri kita yang menghisap seluruh amal yang kita lakukan, insya Allah masih ada evaluasi perbaikan. Tapi kalau nanti Allah yang menimbang dan menghisap, maka tidak akan ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada waktu untuk evaluasi. Maka hari ini hisap-hisap sendiri, dihitung-hitung sendiri. Amal baik mana lebih banyak daripada amal buruk. Kalau amal buruk lebih banyak, maka evaluasi yang buruk beralih kepada amal kebaikan. Hari ini banyak orang berkata, tak penting dalam urusan rezeki, tak penting berkah, yang penting banyak. Karena kalau sudah banyak yang bisa dilakukan, banyak yang bisa dibeli, banyak bisa angan-angan yang tercapai. Padahal dalam hukum, dalam rumus kehidupan umat Islam, yang paling bagus itu berkah. Biarlah sedikit asal berkah. Yang paling bagus sudah banyak berkah pula. Sehingga kemudian dengan takutnya kita, maka dengan takutnya kita dengan hisab yang buruk itu akan terbimbing, terkoordinir, terbingkai langkah kehidupan kita untuk kemudian mengarahkan kepada apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang keempat, dalam Quran surah ke-300, surah ketiga ayat 31. 331 itu diambil dari korban yang terjadi dari gempa Cianjur. Korban yang meninggal dunia menurut Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman, adalah 331. 331 kita lihat dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah bagian dari solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya gempa bencana di Indonesia ini, khususnya bahkan di seluruh muka bumi ini bisa berhenti dengan solusi yang Allah berikan. Tadi solusinya sudah 3 kita sampaikan dalam Quran surah ke-13 ayat 21. Ini bagian solusi utama supaya bencana ini berhenti. Dalam Quran surah ketiga 31, surah ketiga ayat 31. Apa kata Allah? Pesan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka solusi yang ketiga, pesan Allah dari gempa Cianjur ini, kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka Allah akan cinta kepada kita dan seluruh dosa dan kesalahan kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Seluruh aspek kehidupan Rasulullah, seluruh amal soleh kehidupan Rasulullah, seluruh petunjuk ajar yang disampaikan Rasulullah, maka itu harus diikuti. Tapi kata kunci rahasia dalam surah ini, dalam ayat ini, yang harus kita ikuti yang paling utama adalah dakwah. Dakwah adalah solusi terbesar dari masalah ini. Kenapa Nabi Nuh solusi terbesar dari masalah ini? Kenapa Nabi Nuh alaihissalam selamat dengan orang beriman? Karena mereka berdakwah. Nabi Lut alaihissalam selamat dengan orang yang beriman karena mereka berdakwah. Nabi Shu'aib, Nabi Hud selamat dari bencana yang mereka hadapi karena mereka berdakwah. Dakwah itu tidak harus pakai mic, tidak harus pakai mikrofon, tidak harus pakai mimbar, tidak harus pakai pentas di PHB, acara PHB. Dakwah itu adalah satu kegiatan yang mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kepada kemungkaran. Kalau hanya sekedar sholat, tidak. Karena sholat itu amal untuk kita. Kita sholat, Allah tak sholat. Kita zakat, Allah tak zakat. Kita haji, Allah tak haji. Tapi kalau kita dakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah, dan Nabi, para Rasul dan Nabi-Nabi berdakwah. Dakwah ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Paling tidak bagi kita, seorang ayah, imam rumah tangga, kepala rumah tangga, maulah berdakwah kepada anak-anak dan istrinya. Maulah berdakwah ke jiran tetangga, karib kerabatnya. Ada istilah hari ini, kalau ada orang bermaksiat, narkoba, berjudi, berzinah, dan lain sebagainya, lalu kemudian kita berikan nasihat, orang itu marah. Tak usah kau urus-urus aku karena itu duitku, tak usah urus-urus aku, keluargamu pun belum bagus. Maka bagi hari ini, dakwah kita skala kecil saja.
Kalau kita tak sanggup berdakwah skala luas, maka skala kecil dalam kehidupan rumah tangga. Betapa banyak anak-anak yang hari ini larut dalam dosa narkoba, larut dalam dosa judi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang ayah kepala rumah tangga, hendaklah kita mendakwahkan, mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka daripada kemungkaran. Sehingga kemudian kalau setiap keluarga melakukan itu, maka keluarga-keluarga yang tersusun dari anggota masyarakat itu, masyarakatnya pun insya Allah akan menjadi masyarakat yang madani, yang baik kepada Allah secara vertikal, baik kepada sesama manusia. Maka dakwah ini adalah bagian solusi terbesar dari masalah bencana yang terjadi. Karena Rasulullah SAW pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk berdakwah. Tak langsung sholat, tidak langsung zakat, tidak langsung puasa, tidak langsung haji. Tapi amal pertama, aktivitas pertama, kegiatan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah berdakwah. Yang terakhir, solusi yang terakhir ketika kita dilanda bencana, mari kita lihat kedalamannya adalah 10 km. Gempa Cianjur itu kedalamannya 10 km. Maka lihatlah Quran surah ke-10. Kita akan diarahkan oleh Allah kepada surah Yunus, Nabi Yunus. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita diliputi oleh masalah gempa bumi, banjir bandang, tsunami, angin topan dan lain sebagainya, kita merasa gelap karena susahnya kehidupan, maka lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kegelapan-kegelapan itu. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun yang sangat besar, masuk ke dalam perut ikan, dilapisi oleh 3 kegelapan. Kegelapan malam itu yang luar biasa, kegelapan samudra yang luas, kegelapan perut ikan. Apakah Nabi Yunus alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan yang besar ini? Tidak. Nabi Yunus alaihissalam berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku yang zalim kepada, yang zalim ya Allah. Nabi Yunus saja, Nabi, Rasul, dia sadar dia zalim. Sehingga kemudian kezalimannya itu menjadikan dirinya ditelan oleh perut ikan. Hari ini ada manusia, tak Nabi ya, bukan orang alim, tidak aulia, tak sadar-sadar dia zalim. Ini zikir Nabi Yunus menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kalau kita kena masalah, kalau kita kena bencana, yang zalim bukan alam, yang zalim bukan Allah, yang zalim itu kita. Lalu kemudian kita kena masalah, diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan dari Allah karena zalimnya kita. Inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Yunus, aku yang zalim ya Allah. Sehingga kemudian dengan zikir-zikir tersebut, atas kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, ikan nun yang sangat besar menyemburkan, mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya, sehingga kemudian Nabi Yunus alaihissalam bisa selamat dalam kehidupannya. Maka bagi kita yang hari ini dirundung bencana, yang hari ini dirundung masalah, karena mungkin belum siap satu masalah, belum lagi keluar dari satu masalah, datang masalah yang lain, masalah anak, masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah keluarga, masalah, maka dekatkan diri kepada Allah dan perbanyaklah zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dari setiap bencana yang kita alami, karena tidak ada satu peristiwa dan kejadian berlalu begitu saja tanpa pesan dari Allah. Setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap bencana ada pesan yang terkandung di dalamnya. Maka bagi kita umat Islam, bacalah pesan itu. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kemudian langkah kehidupan kita lebih baik dunia dan akhirat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.